Masuk ke prediksiku buat WrestleMania 42 Night 1. Yuk kita jujur-jujuran aja, jalan menuju WrestleMania 42 tahun ini kayaknya nggak semulus yang direncanain. Cedera pemain numpuk di mana-mana, ditambah ada beberapa keputusan booking yang bikin kita ngerutin dahi. Kecuali buat kasus Obafemi sama Brock Lesnar. Bisa dibilang nggak ada satupun storyline yang bener-bener pecah banget bangunannya. Tapi meskipun berantakan gitu, tetap ada peluang WrestleMania 42 ini bakal jadi tontonan yang gokil. Rahasia umum soal WrestleMania tuh gini, hebohnya promo sebelum acara nggak selalu ngejamin acaranya bakal dapat review bagus. Emang sih kita butuh karakter yang lagi panas dan cerita yang matang biar bisa selevel sama WrestleMania 17 yang legendaris itu. Jujur aku nggak yakin WrestleMania 42 bisa sampai ke level itu sekarang. Tapi biar fans tetap seneng dan acaranya berkesan, kuncinya cuma satu. Pertandingannya harus asik ditonton. Kalau ada 3 atau 4 match yang gila banget, ditambah setengah lusin match yang oke, sisanya yang lumayan seru, itu udah cukup banget buat bikin acara ini masuk kategori sukses. Kabar baiknya buat WWE, talenta di daftar pertandingan kali ini tuh melimpah banget. Malah, kalau semua orang tanding sesuai sama kemampuan aslinya, WrestleMania kali ini kudunya sih bagus. Terlepas dari masalah ceritanya yang kurang oke, banyak pegulat yang ditaruh di match yang secara teori bakal nunjukin kehebatan mereka. Aku sih nggak percaya kalau Seth Rollins lawan Gunther atau Stephanie McMahon lawan Liv Morgan gak bakal tampil habis-habisan. Bodoh amat deh ceritanya mau dibangun kayak gimana awalnya. Belum lagi ada John Cena sama mungkin Danhausen sebagai host. Banyak banget potensi yang bisa digali. Oke, langsung aja kita masuk ke pertandingan pertama. Logan Paul, Austin Theory, dan ISoSpeed melawan The Usos dan LA Knight. Pertandingan six man tag team yang gak ada taruhannya kayak gini tuh susah banget ditebak. Awalnya aku yakin banget Logan sama Theory harus menang sabuk tag team biar faksi division tetap relevan. Nah, karena mereka udah dapat sabuknya, sekarang segala kemungkinan bisa terjadi. Di satu sisi, seru juga kalau milih ISoSpeed yang menang, soalnya biasanya artis atau selebriti itu punya rekam jejak yang bagus kalau tanding di WrestleMania. Tapi di sisi lain, The Usos sama LA Knight juga masuk akal buat menang, soalnya inti ceritanya kan ISoSpeed sebenarnya kayak nggak mau banget gabung sama Logan dan Theory. Dia tuh kayak dipaksa gitu. Feelingku sih skenario yang paling mungkin itu ISoSpeed bakal hianatin Theory sama Logan, terus bantuin tim babyface buat menang. Tapi kalau kalian kasih teori lain pun aku bakal percaya-percaya aja. Misalnya kalian bilang ISoSpeed bakal menetap di WWE terus musuhan sama Logan Paul, itu juga masuk akal. Kalian bisa bilang Bron Breakker bakal balik buat bantuin teman satu faksinya menang, bisa jadi. Atau kalian bisa bilang Danhausen bakal ikut campur dan ngehapus kutukannya ke ISoSpeed buat bantuin tim LA Knight menang. Gak ada yang mustahil di sini. Jadi prediksiku yang akan menang adalah The Usos dan LA Knight. Masuk ke pertandingan yang kedua, Jake Fatu melawan Drew McIntyre. Unsanctioned match. Aneh banget yang lihat perjalanan Drew McIntyre belakangan ini. Dia itu satu-satunya orang selain Cody Rhodes, John Cena sama Roman Reigns dalam 4 tahun terakhir yang pernah megang sabuk WWE Championship. Perseteruan dia sama CM Punk juga mungkin jadi view terbaik selain The Bloodline yang pernah WWE kasih ke kita dalam 5 tahun terakhir. Dia selalu ada di tiap cerita penting, tapi tetap aja rasanya dia pantas dapat yang lebih dari ini. Menurutku dia itu karakter paling hot selama hampir setahun dan banyak fans yang masih kesel karena dia nggak masuk ke WrestleMania kali ini sebagai sang juara. Tapi ya gitu, kayaknya dia bakal kalah di sini. Rumornya sih dia mau absen dulu dari TV buat syuting film Highlander yang baru. Tapi even kalau dia nggak syuting pun, aku susah buat jagoin dia gara-gara dia jahat banget sama Jake Fatu di cerita ini. Dia berkali-kali ngungkit masa lalu Fatu yang pernah berurusan sama hukum dengan nada yang ngerendahin banget. Mungkin kalau zamannya Vince McMahon ini nggak masalah, tapi aku rasa di era Triple H, mereka pengen bikin cerita yang lebih positif. Kayak pesan kalau semua orang bisa berubah dari masa lalunya. Plus, WWE butuh bikin Jake Fatu jadi panas lagi. Bukannya dia udah nggak laku ya, tapi dia punya potensi yang jauh lebih gede. Aku yakin para fans bakal dukung Jake Fatu kalau WWE benar-benar dorong dia ke papan atas. Mungkin ini saat yang pas buat mulai. Jadi prediksiku, Jake Fatu akan kalahkan Drew McIntyre. Masuk ke divisi C, aku ngerasa suatu saat nanti The Bella Twins bakal dapat giliran pegang sabuk. Tapi buat kali ini kayaknya nggak dulu deh. Soalnya mereka jarang banget kan muncul di TV beberapa minggu terakhir.
Nikki juga lagi pemulihan cedera yang sempat bikin status dia di WrestleMania jadi tanda tanya. Jadi rasanya ceritanya belum cukup kuat buat mereka dapat momen besar sekarang. Kalau aku jadi WWE, aku bakal simpen momen mereka buat nanti aja. Terus, aku juga gak terlalu menjagokan Bayley sama Lyra Valkyria kayak orang-orang di sosmed. Tapi Alexa sama Charlotte itu jauh lebih populer di mata fans umum. Cerita mereka harus diprioritasin. Kalau WWE mau tetap naruh mereka di divisi tag team, ya kasih aja sabuknya ke mereka. Kalau mau dibikin pecah kongsi, ya mending kasih sabuk dulu, bikin mereka sukses sebentar, baru deh bikin drama mereka bakal pisah apa enggak. Tapi ada kemungkinan juga WWE cuma pengen balikin Charlotte sama Alexa ke divisi single tanpa harus musuhan dulu. Kalau emang gitu rencananya sih, ya mending sabuknya tetap di Nia sama Les aja. Mereka cocok banget jadi duo monster heel dan bakal seru kalau mereka dibikin jadi tim yang gak terkalahkan buat waktu yang lama. Tapi prediksiku tetap Charlotte Flair dan Alexa Bliss yang akan menang di pertandingan ini. Oke, kita lanjut ke Seth Rollins melawan Gunther. Wah, ini sih udah pasti bakal jadi pertandingan terbaik malam itu, match of the night. Seth sama Gunther itu mungkin dua pegulat dengan teknik terbaik yang WWE punya saat ini. Walaupun ceritanya kurang dalam, itu nggak bakal ngalangin mereka buat tampil gila-gilaan di ring. Aku ekspektasinya bakal ada perang selama 20 menit yang manfaatin perbedaan ukuran badan mereka, di mana keduanya bakal pamer kenapa mereka disebut yang terbaik di dunia. Rencana awalnya sih katanya Gunther bakal bikin Rey Mysterio pensiun, terus Seth musuhan sama Bron Breakker. Tapi karena ada masalah cedera, akhirnya mereka dadakan diadu satu sama lain. Aku nggak yakin WWE mau bikin salah satu dari mereka kalah bersih. Jadi tebakanku Gunther bakal menang tapi karena ada gangguan dari Bron Breakker. Dengan gitu, Rollins bisa lanjut musuhan sama pemimpin baru Division itu dan Gunther tetap kelihatan kayak monster yang gak terkalahkan. Jadi prediksiku, Gunther akan mengalahkan Seth freaking Rollins. WWE emang biasa aja kalau punya juara yang jarang muncul atau part-time. Contohnya ya Roman Reigns sama jadwalnya yang gak nentu itu. Atau sebelumnya ada Brock Lesnar. Tapi masalahnya AJ Lee meskipun dicintai banget sama fans, gak punya level pengaruh atau daya tarik jual tiket yang sama kayak Roman atau Brock Lesnar. Terus aku juga ngerasa sabuk Intercontinental itu beda sama sabuk juara dunia. Inti dari sabuk ini tuh harusnya dipertahanin sesering mungkin, baik di acara TV mingguan maupun acara besar. Juara yang jarang muncul gak bakal bagus buat divisi ini, dan ngelihat gimana AJ Lee sejak balik lagi, gak ada tanda-tanda dia bakal rajin muncul tiap minggu setelah WrestleMania beres. Makanya menurutku pemenangnya harus Becky Lynch. Dia itu salah satu bintang paling gede di divisi cewek dan dia benar-benar ngebantu naikin derajat sabuk Intercontinental ini sejak pertama kali diadain. Banyak cerita seru yang bisa dibikin kalau dia pegang sabuknya lagi, dan kalau dia kalah lagi sama AJ Lee setelah sebelumnya kehilangan gelar ke AJ, itu malah bakal ngerusak karakternya dia buat jangka panjang. Jadi prediksiku, Becky Lynch bakal rebut kembali gelar Women's Intercontinental dari tangan AJ Lee. Sayang banget WWE nggak kasih waktu lebih banyak buat bangun cerita ini, padahal apa yang udah kita tonton tuh sebenarnya bagus banget. Vaquer sama Liv Morgan udah saling balas promo yang panas dan mereka berantemnya kayak beneran personal. Fans suka sama dua-duanya, makanya sedih juga kalau salah satu harus kalah dan kehilangan momentum. Buatku, ini semua tergantung gimana Triple H sama tim penulis mau bawa faksi The Judgment Day. Aku suka banget sama Vaquer dan yakin masa depannya di WWE bakal cerah. Tapi cerita jangka panjang yang paling seru itu ya melibatkan Liv sama teman setimnya di Judgment Day, Raquel Rodriguez. Kalau sabuknya dikasih ke Liv, kita bisa dapat drama panjang soal mereka yang mulai curiga satu sama lain sampai akhirnya beneran pecah pas SummerSlam nanti. Kemungkinan lainnya bisa aja Raquel atau Roxanne Perez gak sengaja bikin Liv kalah, terus itu jadi awal hancurnya The Judgment Day. Itu bisa aja terjadi dan bikin sabuk tetap di tangan Vaquer, tapi aku sih gak bakal milih jalan itu. Soalnya bakal jauh lebih menarik kalau sabuknya itu dipegang Liv. Jadi prediksiku, Liv Morgan akan menang dan menjadi Women's World Champion lagi. Gak ada pertandingan WrestleMania tahun ini yang paling banyak diomongin selain yang satu ini, tapi sayangnya kebanyakan omongannya itu negatif. Awal ceritanya benar-benar kurang greget dan gak kreatif, terus kayaknya karena panik, mereka masukin Pat McAfee ke dalam cerita. Mungkin ini perintah dari TKO, induk perusahaannya WWE, dan ternyata respon fans itu nggak bagus, apalagi di sosial media. Pat McAfee ngerasa kayak pengganggu doang, soalnya Cody sama Randy itu punya sejarah panjang bareng-bareng selama puluhan tahun.
Sedangkan Pat McAfee kan nggak punya itu sama sekali. Aku nggak tahu gimana caranya WWE bisa nyelesain ini dengan rapi. McAfee bilang dia nggak bakal muncul lagi di WWE kalau Randy Orton kalah. Aku nggak yakin WWE mau pegang janji itu, soalnya dia itu komentator lama dan TKO pengen banget WWE terus kerja sama ESPN. Tempat acaranya McAfee tayang. Tapi di sisi lain, aku juga ragu WWE mau lanjutin cerita yang jelas-jelas gak disukai banyak fans. Kalau Randy Orton menang, bakal aneh kalau McAfee langsung hilang gitu aja dari TV. Ya walaupun itu yang kejadian sama Travis Scott tahun lalu sih. Ini tuh bener-bener berantakan. Harusnya kalau direncanain lebih matang, ceritanya bisa jalan. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Sekarang WWE harus milih opsi yang paling mending dari yang ada. Menurutku sih sabuknya tetap digodi, tapi kayaknya WWE bakal tetap milih jalan yang makin bikin pusing. Jadi prediksiku, Randy Orton bakal jadi WWE Champion yang ke-15 kali kalahkan Cody Rhodes di WrestleMania. Sekarang giliran kalian buat komen prediksi kalian buat WrestleMania Night 1 di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we playing Cognito.